Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, kembali lagi di channel Muda Tani Pemula. Nah, ini guys, saya kali ini mau apa ya tadi teh? Mau mengobati atau mencegah atau memberhentikan patek buah pada pohon cabai guys. Nah, ini contohnya guys. Ini contohnya saat buah cabai kita itu kena patek guys. Ini masih mending guys, masih mending, ini baru sedikit. Biasanya saya kemarin itu pas pertama kali banyak banget guys, sampai satu kantong kresek gitu, satu kantong kresek. Kalau ini masih mending, masih sedikit guys, kita masih bisa cegah karena mungkin di sini cuacanya karena tidak pernah berhenti hujan seperti itu guys, jadi serangan jamurnya atau serangan dari apapun itu jadi semakin lebih banyak gitu guys. Makanya saya akan memberhentikan patek di buah cabai ini dengan menggunakan racikan khusus. Intinya dari saya guys, kalian boleh menirukan atau enggak, yang penting saya sudah berhasil, sudah mengurangi dari patek buah ini secara jadi lebih sedikit guys. Ini yang kali ini baru segini guys ya, mudah-mudahan jangan ada lagi lah yang lebih banyak lagi gitu. Duh. Lumayan kan kalau kayak gini terus mah bisa habis nanti. Ini teh yang udah sisaan panen guys, sudah sisaan panen. Oke, saya akan mengasih tahu apa saja bahannya yang diperlukan karena saya butuh micin guys buat asam amino. Jadi saya perlu micin 1 sendok, micin 1 sendok saja. Terus saya pakai air bako guys, nih. Pakai air bako, air tembakau, sama ditambah gula guys. Saya pakai aja, jangan banyak-banyak, sudah sedikit saja. Nah, terus saya tambah air bawang. Ini air rendaman bawang guys, yang sudah lumayan lama, tapi aromanya itu masih bawang, masih bener-bener bawang guys, karena disimpan di tempat yang enggak terlalu panas dan enggak kering kayak gitu, enggak lembab juga. Jadi aromanya itu masih aroma bawang, bukan aroma busuk, jadi seperti itu guys. Ntar dulu guys, saya buka dulu. Cuman dia seperti ini guys tuh, tapi ini aromanya masih aroma bawang, masih kuat banget, nggak bau busuk. Oke, saya tambahin lagi guys. Kita aja, sudah. Wangi banget, wangi bawang ini, padahal ini udah lama loh guys, ini udah lama banget, tapi alhamdulillah masih wangi. Itu nggak bau, biasanya kan bau busuk kayak gitu guys. Yang terakhir saya pakai mankosep guys, mankosep dari Pitozep. Ini susah, ini agak susah. Kita pakai 1 sendok saja. Nah, kalau itu kita airin guys, kita kasih air.
Mohon maaf sebelumnya, di sini saya menggunakan rekam audio karena di sini saya menggunakan obat yang sangat keras sekali buat paru-paru, bahaya, bisa kalau kehirup bisa bahaya gitu guys. Dan di sini saya juga tidak menggunakan masker, jadi saya hanya memvideokannya secara diam dan menahan napas saja. Dan sekarang saya masukkan audionya guys. Nah, jadi intinya kenapa saya menggunakan mankosep ini, selebihnya pakai tembakau, pakai daun bawang, itu rendamannya airnya karena udah terbukti ya guys, di sini juga sangat bagus sekali hasilnya. Dan selama ini pohon saya nggak ada yang mati guys semenjak saya menggunakan ini. Kalau yang lainnya malah ada yang keriting parah, ada yang bagiannya mati juga karena kebanyakan tersiram air hujan, jadinya mungkin dia berlebihan seperti itu. Tapi kalau yang ini saya nggak menggunakan, maaf, kalau yang ini saya nggak mati gitu loh guys, padahal ini juga sama, terendam air juga sama. Mungkin karena saya pakaikan ini juga, mankosep sama aplikasi yang lainnya juga, jadi usianya itu nggak mati atau terkena layu pasurium gitu guys, fusarium. Dan di sini saya semprotkan lagi secara merata supaya umurnya bisa lebih panjang lagi seperti itu guys, dan bisa dipetik dengan berlebihan gitu. Di sini juga pohonnya itu udah banyak sekali buahnya dan udah beberapa kali saya petik, masih aja alhamdulillah pohonnya masih terlihat bagus seperti itu guys. Jadi saya sangat yakin sekali dan sangat puas sekali dengan menggunakan bahan ini, bahan-bahan yang saya aplikasikan ini, karena sudah terbukti gitu oleh saya. Barangkali kalian juga mau mengikutinya, silahkan. Saya hanya bisa mengasih rekomendasinya aja dari apa yang saya pakai sekarang saat ini di pohon saya ini. Nah, seperti ini guys. Di sini malah ini sudah dipanen tapi malah bertimbulan lagi bunganya gitu guys, bertumbuh lagi bunganya, bahkan ada yang mulai pentil lagi gitu. Jadi tidak berhenti berbuah seperti itu guys. Alhamdulillah pohonnya lancar lah seperti itu, sehat, dan buahnya pun juga malah semakin banyak di sini. Makanya saya aplikasikan ini, siapa tahu juga bermanfaat buat kalian semua dan kalian juga bisa menirukannya. Mudah-mudahan kalian juga sama dan puas setelah menggunakan bahan-bahan yang saya pergunakan ini ya guys. Nah, di sini banyak banget yang udah berbuah guys. Yang udah saya ambil pun juga udah banyak banget, kemarin juga panen udah dapat 1 baskom saya guys. 1 baskom ini apa sih, buah cabenya di sini. Berhubung cabai di sini lagi mahal juga ya kan guys, jadi saya nggak perlu beli cabai seperti itu. Tadi saya produksi sendiri seperti itu, apalagi keluarga saya itu seneng-seneng semua sama yang namanya makanan pedas. Jadi dengan manfaat menanam pohon ini, saya tidak perlu mengeluarkan uang seperti itu, tidak perlu mengeluarkan uang buat beli cabai karena cabainya udah ada cabainya udah ada di halaman saya. Semua disemprot aja ya guys dengan secara merata, jangan sampai terlewatkan juga, biar pohon-pohonnya, stup matanya itu bisa terkena sama obat ini juga, biar bisa diserap juga dengan cepat seperti itu. Nah, ini pohonnya emang agak udah rusak tuh ya, karena seperti itulah guys, karena kemarin sampai sekarang hujan masih belum berhenti, setiap harinya masih ada hujan. Dan saya juga aplikasikan ini juga untuk pencegahan buat berlebihannya air, apalagi kalau udah berlebihannya air, jamur-jamur di akar atau jamur-jamur di atas itu bisa berkembang biak lebih cepat seperti itu guys.
dengan saya pergunakan ini bisa menjadi mengurangi sedikit lebih kurang dari hama-hama yang datang di sini guys. Tapi sudah terbukti banget di sini hama-hamanya pun nggak terlalu banyak sekarang, nggak kayak kemarin pas pertama kali. Oke semuanya, tanaman cabai ini sudah disemprot sama mankoseb, sama bahan air tembakau dan air bawang, sama micin 1 sendok. Nah, untuk pencegahan patek daun sama pencegahan penyakit di musim hujan ini sangat dibutuhkan sekali ya guys, untuk menggunakan aplikasikan bahan-bahan yang tadi. Kalau kalian berminat ya silahkan ditiru aja guys, tapi selama ini di pengalaman saya alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan lancar. Tanaman saya masih kuat untuk tidak layu pasurium walaupun terguyur hujan setiap hari yang sangat deras. Tanaman saya masih bisa bertahan hidup ya guys, masih bisa berbuah juga, atau masih bisa berbunga, masih berbunga kayak gini. Padahal ini udah dipanen beberapa kali petik guys, ini hasilnya guys. Jadi sangat luar biasa sekali ya guys, pakai mankoseb sama air bawang, air tembakau sama micin itu membantu pertumbuhan juga guys. Jadi semakin lama lagi tumbuhnya. Biasanya saya menanam cabai-cabai kayak gini satu kali ambil aja udah mati kering guys, tapi sekarang udah tidak lagi karena saya menggunakan aplikasi kan ini. Ini udah beberapa kali panen guys, masih saja berbunga dan berbuah guys. Tadi terakhir itu ada sisa-sisa yang apa sih, yang sisa-sisa yang bekas kena antraknosa itu juga karena 1 minggu lebih saya biarkan guys. Biasanya saya ambilin sedikit ya, karena saya pengen tahu aja seberapa banyak. Ternyata sedikit guys, ternyata pencegahannya itu berhasil, nggak kayak kemarin tuh hampir semuanya habis guys, dimakanin sama digigitin sama lalat-lalat buah itu. Dan untuk para petani juga pasti semuanya mengalaminya. Misalkan kena antraknosa, keriting daun, pasti untuk para petani juga bukan bakal pernah mengalaminya. Dan cara saya itu memang cara petani itu beda-beda. Kalau cara saya itu ya seperti ini guys. Jadi alhamdulillah semua pohon di sini itu tidak mati guys, tidak mati. Ini hujannya sangat luar biasa sekali guys, bahkan lebih parah lagi guys. Ini kena banjir, pas kena banjir kemarin harusnya ini pada mati, tapi alhamdulillah semuanya tanaman yang ada di sini masih tumbuh-tumbuh seger-seger guys, malah masih pada berbunga lagi tuh, masih berbunga dan masih ada yang berbuah juga di sana. Oke guys, terima kasih, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau misalkan ada kekurangan dan kesalahan pengucapan saya, mohon dimaafkan ya guys. Kalau misalkan kalian ada saran atau apa, silahkan di komentar aja ya guys di bawah, biar saya bisa memperhatikannya dan saya bisa buat videonya seperti itu. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.